Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan tindak pidana makar yang merupakan bagian dari hukum pidana politik karena menyangkut kekuasaan. Yang akan kita bahas adalah pengertian, jenis, dan konstruksi yuridis tindak pidana makar. Apa pengertian dari makar? Secara etimologis atau secara bahasa, makar berasal dari bahasa Belanda, aanslag yang berarti serangan, atau aanval yang berarti suatu penyerangan dengan maksud yang tidak baik, misdadige aanrending. Jadi secara bahasa, yang dimaksud dengan makar adalah serangan atau suatu penyerangan dengan maksud yang tidak baik. Oleh karenanya maka ciri khas dari makar mestinya adalah adanya suatu serangan atau penyerangan dengan maksud yang tidak baik. Pasal 87 KUHP menjelaskan bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam pasal 53. Pasal 87 KUHP tersebut tidak memberikan definisi makar, namun hanya menjelaskan bahwa makar untuk melakukan suatu perbuatan itu ada apabila niat untuk itu telah ternyata dengan dilakukannya perbuatan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP. Jadi yang dimaksud dengan makar adalah suatu perbuatan yang minimal sudah sampai pada tahap permulaan pelaksanaan. Kalau kita mengacu kepada pasal 87 KUHP. Ketika kita ingin mengetahui secara lebih detail terkait dengan unsur permulaan pelaksanaan, maka tentu mengacunya ke pasal 53 KUHP. Karena di pasal 53 KUHP dijelaskan, dikatakan suatu perbuatan sampai pada tahap permulaan pelaksanaan jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dari pasal 87 KUHP tersebut, maka ada unsur umum tindak pidana makar. Artinya apa? Untuk dikatakan sebagai tindak pidana makar pasal berapapun, maka paling tidak memenuhi dua unsur umum itu. Selain unsur-unsur khusus yang ada dalam masing-masing ketentuan pasal. Unsur umum itu yang pertama adalah unsur niat. Niat merupakan suatu tanda atau pedoman untuk menyatakan adanya kesengajaan. Jadi, dikatakan tindak pidana makar jika ada niat atau kesengajaan. Apa itu kesengajaan? Berdasarkan memori van toelichting, MVT atau semacam penjelasan KUHP, dikatakan ada kesengajaan atau offset apabila pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Jadi ada willens and witten, ada kehendak dan pengetahuan. Artinya, ketika orang melakukan suatu perbuatan tersebut, maka ada pengetahuan. Dia tahu kalau perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian ada juga willens. Dia memang benar-benar menghendaki terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Ya, catatannya, lihat kembali 3 bentuk kesengajaan yang meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Untuk tindak pidana makar, yang dimaksud dengan kesengajaan di sini adalah kesengajaan sebagai maksud. Artinya apa? Orang melakukan suatu perbuatan menghendaki bahwa perbuatannya menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Jadi dia punya maksud, dia punya kehendak untuk terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Beda dengan kesengajaan sebagai kepastian, yang sebenarnya dia tidak menghendaki, meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi. Juga kesengajaan sebagai kemungkinan,
Dia tidak menghendaki terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum pidana, tetapi dia tahu akan kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Jadi sekali lagi, yang dimaksud kesengajaan di dalam tindak pidana makar adalah kesengajaan sebagai maksud. Artinya pelaku tindak pidana memiliki willens, memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum pidana. Ini unsur yang harus ada pada semua tindak pidana makar diatur di pasal manapun. Baik makar pasal 104, pasal 106 maupun makar pasal 107. Kemudian unsur umum yang kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan. Kriteria permulaan pelaksanaan kejahatan ada 3 sesuai dengan ketentuan pasal 53 KUHP. Kalau kita berbicara tahapan dalam melakukan perbuatan pidana, biasanya akan dimulai dengan perbuatan persiapan. Kemudian setelah perbuatan persiapan adalah permulaan pelaksanaan. Kemudian tahap berikutnya pelaksanaan. Nah, dikatakan sudah sampai pada permulaan pelaksanaan manakala memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama, secara objektif. Apa yang telah dilakukan harus benar-benar mendekatkan pada delik yang dituju atau yang dimaksud. Jadi sudah dikatakan sampai pada permulaan pelaksanaan manakala perbuatan yang dilakukan sudah sangat dekat dengan delik yang dituju atau dimaksud. Kemudian secara subjektif harus tidak ada keraguan lagi bahwa apa yang telah dilakukan memang ditujukan atau diarahkan untuk mewujudkan delik yang diinginkan. Jadi dari sisi pelaku atau subjek deliknya sudah tidak ada keraguan lagi untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang dituju atau yang diarahkan. Kemudian secara hukum, apa yang akan dilakukan harus benar-benar merupakan perbuatan yang melawan hukum. Artinya perbuatan itu memang benar-benar dilarang oleh hukum. Ya ketika suatu perbuatan sudah memenuhi 3 kriteria ini, maka bisa dikatakan sudah sampai pada tahap permulaan pelaksanaan. Maka untuk dikatakan sebagai tindak pidana makar, selain adanya niat juga perbuatannya sudah sampai pada tahap permulaan pelaksanaan. Jadi kalau baru sampai pada tindakan persiapan, maka itu belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana makar. Nah, beda dengan tindak pidana yang lain. Kalau tindak pidana makar, pembatalan niat secara sukarela tidak meniadakan pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku. Jadi sepanjang sudah memenuhi kriteria permulaan pelaksanaan kejahatan, maka sudah bisa dikatakan sebagai tindak pidana makar. Sekalipun dia tidak selesai melakukan perbuatan sebagaimana yang dia inginkan tersebut, karena adanya niat secara sukarela, bukan karena adanya faktor eksternal. Sementara untuk tindak pidana selain makar, untuk bisa dijatuhi pidana bagi pelakunya, manakala perbuatan itu sudah sampai pada permulaan pelaksanaan, kemudian perbuatan itu tidak selesai, tetapi tidak selesainya perbuatan itu bukan karena pembatalan niat secara sukarela, melainkan adanya faktor eksternal yang menggagalkan perbuatannya. Contoh dalam kasus pembunuhan biasa. Manakala ada seseorang sudah menodongkan pisau, kemudian hendak melakukan pembunuhan, benar-benar sudah mendekati delik yang dituju, sudah sangat dekat sekali dengan perbuatan menusukkan pisau itu, karena korbannya sudah ada di hadapannya, kemudian secara subjektif dia nggak ragu lagi untuk melakukan perbuatan tersebut, dan secara hukum perbuatan itu melawan hukum. Tetapi dia gagal atau tidak selesai perbuatan yang dia inginkan karena ada faktor eksternal, maka dia tidak dipidana. Mohon maaf, maka dia dipidana. Tetapi kalau gagalnya perbuatan dia atau tidak selesainya perbuatan dia karena pembatalan niat secara sukarela dari pelakunya sendiri, maka tidak bisa dikatakan sebagai delik percobaan atau poching delikten. Maka pelakunya tidak dapat dipidana. Itu bedanya antara makar dengan tindak pidana yang lain.
Kalau tindak pidana yang lain untuk dijatuhkannya pidana mensyaratkan bahwa perbuatan itu gagal atau tidak selesai karena ada faktor eksternal di luar dirinya. Sehingga kalau tidak selesainya atau gagalnya perbuatan itu karena pembatalan secara sukarela dari pelakunya, maka pelaku tidak dipidana. Tapi kalau makar, sekalipun pembatalan niat secara sukarela itu yang menjadikan perbuatan gagal atau tidak selesai dilakukan, maka pelakunya tetap dapat dipidana. Ya, dengan demikian, sepanjang sudah ada niat dan sudah sampai pada permulaan pelaksanaan, sekalipun perbuatannya tidak selesai karena kehendaknya sendiri, maka tetap dianggap sebagai terjadi tindak pidana makar. Ya, jenis tindak pidana makar di dalam KUHP ada 3, yaitu tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 104 KUHP, kemudian tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 106 KUHP, dan tindak pidana makar sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 KUHP. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, tindak pidana makar pasal 104 KUHP. Apa bunyinya? Makar yang dilakukan dengan maksud menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden, atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden, atau membuat presiden atau wakil presiden mereka tidak mampu memerintah. Kemudian, makar pasal 106 KUHP, yaitu makar yang dilakukan dengan maksud membawa seluruh atau sebagian wilayah NKRI ke bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebagian wilayah NKRI. Kemudian makar pasal 107 KUHP adalah makar yang dilakukan dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah. Tadi saya katakan yang dimaksud dengan kesengajaan untuk tindak pidana makar adalah kesengajaan sebagai maksud. Kenapa demikian? Karena di dalam semua rumusan delik makar, baik pasal 104, 106, atau 107, selalu ada unsur dengan maksud. Ini menunjukkan bahwa kesengajaan tersebut spesifik, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yang mensyaratkan adanya willens and witten, kehendak dan pengetahuan. Kita bahas masing-masing. Kapan dikatakan ada unsur tindak pidana makar pasal 104 KUHP? Yang pertama unsurnya adalah makar dengan maksud. Artinya apa? Pelaku harus mempunyai niat, harus memiliki kehendak, harus memiliki tujuan. Dan sesuai dengan unsur umum yang tadi sudah saya sampaikan, tujuan tersebut tidak perlu sudah terlaksana. Yang penting ada. Artinya apa? Maksud atau kehendak itu harus sudah ada. Sekalipun belum terlaksana. Karena terlaksananya suatu maksud atau kehendak itu bukan merupakan unsur mutlak dari tindak pidana makar pasal 104. Apa maksud atau kehendak untuk dikatakan makar pasal 104? Maksud atau kehendak tersebut berupa menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden. Kemudian yang kedua, makar dengan maksud untuk merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, makar dengan maksud menjadikan presiden dan wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Jadi yang dimaksud menghilangkan nyawa ini adalah perbuatan pembunuhan. Karena menghilangkan nyawa dengan sengaja itu merupakan delik pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan. Yang dimaksud dengan membunuh di sini atau menghilangkan nyawa di sini meliputi permulaan pelaksanaan pembunuhan. Jadi pasal 338 junto pasal 53 KUHP. Maka kalau ingin digunakan pasal 104 KUHP untuk yang
maksud pertama, yaitu menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden, harus dikaitkan dengan pasal 338 kalau itu pembunuhan biasa. Tapi kalau pembunuhan yang direncanakan harus dikaitkan dengan pasal 340. Selain itu juga harus dikaitkan dengan pasal 53. Kenapa? Karena perbuatannya tidak harus selesai, tetapi cukup pada permulaan pelaksanaan. Sehingga perbuatan itu tidak harus sudah menimbulkan hilangnya nyawa presiden atau wakil presiden, tapi cukup sampai permulaan pelaksanaan terjadinya pembunuhan atau pembunuhan yang direncanakan. Kemudian apa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan? Merampas kemerdekaan ini meliputi permulaan pelaksanaan perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUHP atau pasal 334 KUHP dan sama harus dijuntukan atau dikaitkan dengan pasal 53 KUHP. Jadi kalau ingin digunakan pasal 104 KUHP untuk maksud atau kehendak yang kedua, maka harus dikaitkan dengan unsur pasal 333 KUHP atau pasal 334 KUHP yang mengatur mengenai delik perampasan kemerdekaan seseorang. Ya, perampasan kemerdekaan itu berarti perampasan kebebasan seseorang. Kalau dalam hal ini berarti perampasan kebebasan presiden atau wakil presiden. Apa yang dimaksud dengan tidak mampu menjalankan pemerintahan? Perbuatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, karena tidak ditentukan secara limitatif dalam perumusan hukumnya. Jadi perbuatan apapun yang tujuannya untuk menjadikan presiden atau wakil presiden nggak mampu menjalankan pemerintahan. Ya, dalam memori atau MVT, atas pasal 104 ini hanya diberikan beberapa contoh saja. Misalnya, contoh perbuatannya berupa penggunaan kekerasan. Jadi menggunakan kekerasan agar presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Kalau yang ke-1 tadi kan harus pembunuhan, harus penghilangan nyawa. Kalau ini enggak, bisa digunakan kekerasan tertentu agar presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Bisa dengan penganiayaan, misalnya. Atau pemberian bahan-bahan yang berbahaya. Jadi memberikan bahan-bahan berbahaya pada presiden atau wakil presiden sehingga mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan. Mungkin menjadikan presiden atau wakil presiden sakit, menjadikan presiden atau wakil presiden pingsan. Itu merupakan kondisi yang menjadikan presiden atau wakil presiden tidak mampu untuk melaksanakan pemerintahan. Kemudian hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakmampuan baik dalam tubuh maupun pikiran maupun dalam kesusilaan. Jadi tidak dibatasi. Perbuatan-perbuatan apa saja itu bisa sepanjang tujuannya untuk menjadikan presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Nah, delik makar pasal 104 ini objeknya adalah presiden atau wakil presiden. Jadi direct victimnya atau korban langsungnya atau korban yang dituju adalah presiden atau wakil presiden.